mereka semua berpengaruh, terlebih lagi mengenai eh, data views, data-data yang memang ngasih tahu kalau misalkan Mobile Legends ini seramai ini. Karena apa? Karena adanya mereka mayoritas. Udah, kalian jangan netting ke tim-tim kayak RBG, ke tim Geekfam, ke tim BTR, ke tim AE, ke tim Aura, karena ya presentasenya kecil berdasarkan apa yang udah gue pikirkan dan berdasarkan pendapat gue ya tadi. Coba kita klasifikasikan lagi. Menurut gue nih, Igeki Boy ini hilang karena memang paling besar kemungkinan yang bisa terjadi itu di antara EVOS sama RRQ, di antara komunitas atau fansnya EVOS atau fansnya RRQ. Coba gue kerucutin lagi ya guys. Coba gue kerucutin lagi. Kalau mengenai fans EVOS atau RRQ, menurut gue itu masuk akal lah. Itu bisa kita jadikan data yang jelas. Cuman selebihnya ini udah makin ke intermezzo di dalam intermezzo guys. Artinya kayak gue nih ngomong kayak gini cuman buat ngisi waktu luang aja. Sama berhubung viewsnya banyak, mungkin kalian tertarik juga ngebahas ini. Gue coba lanjut. Waktu Onyx ngelawan EVOS, Igeki Boy ini masih baik-baik aja nih guys, masih aman. Onyx lawan EVOS, Igeki Boy masih aman. Sama waktu awal tuh guys yang Onyx turun ke lower bracket juga masih amang Syeitang. Masih amang Syeitang. Igeki Boy gak kenapa-napa. Lanjut Onyx lawan EVOS, menang juga kan Onyx tuh, nggak kenapa-napa juga Igeki Boy. Waktu lawan RRQ kalah, nggak kenapa-napa juga Igeki Boy. Waktu ketemu EVOS lagi di lower bracket, nggak kenapa-napa juga Igeki Boy. Namun semuanya cukup menarik ketika udah sampai di grand final guys. Ketika RRQ ketemu Onyx, yang mana Onyx memenangkan pertandingan dan RRQ harus terima akan kekalahan. Gue nggak terlalu tahu karena gue nggak ngerasain apa yang Kiboy rasain. Gue nggak terlalu tahu juga, ini cuman intermezzo. Ingat guys, jangan bawa ini serius. Ini cuman buat ngisi waktu luang. Set, menghilang lah. Semakin sadar gue bahwa power spike, ini menurut teori gue ya guys ya, power spike fans atau komunitas Mobile Legends tuh mengerikan anjing. Fuck guys, itu beneran bisa menjadi kekuatan yang disalahgunakan bangsat. Mau kalian nyalon nih ya guys ya, kalian mau nyalon nih jadi wali kota. Selama kalian player Mobile Legends di antara dua tim besar itu bisa jadi kalian kepilih anjing jadi wali kota. Saking kuatnya suara itu ya guys ya. Kalian pingin ngejual barang guys, kalian pingin jualan nih. Kayaknya barang kalian ini bisa cepet laku selama kalian ngejualnya di circle itu guys. Kalian pingin streaming kalian rame, masuklah. Kenapa karena gue bisa bilang kayak gitu? Karena buat menyerang sesuatu yang gak perlu diserang, buat melakukan tindak kriminal aja tuh bisa terjadi anjing. Menurut gue ngilangin Instagram atau menyerang orang tanpa ada alasan tuh ya kriminal, cok. Itu beneran udah sakit jiwa anjing. Udah harus diperiksa ke psikolog, cok. Gua aja yang kalah kagak ngapa-ngapain ya guys ya. Cuman apapun itu ya, ini masih, itu cuma 69% lah guys. Sebenarnya gak bisa dibilang cuman sih. Ya 69% lah kemungkinan itu terjadi. Sisa 1%-nya apa?
Ya menurut gue faktor X yang gue nggak tahu. Gue cuman bisa menurunkan masalahnya dari 30% karena kesalahan Keyboy. Entah mungkin apa yang dia lakuin sampai ngemancing orang Instagram ngilangin akunnya. Gue nggak tahu apakah dia ngelihat konten tidak senonoh, apakah dia berkomentar sesuatu yang tidak senonoh, atau dia apapun itu gue kagak tahu guys. Gue bukan orang Instagram. Itu 30%. 69%-nya karena reportan komunitas, 1%-nya faktor X. Dan itulah obrolan singkat kita pada hari ini. Terima kasih. Gila ya. Power spike komunitas Mobile Legends sangat luar biasa anjing. Set! Nggak menutup kemungkinan, Cok. Semua orang yang bakal nyalon jadi wali kota atau mau jadi kepala daerah, jadi anggota DPR, masuk ke salah satu tim e-sport buat dapetin suara dari orang-orangnya anjing. Karena apa guys? Ini berdasarkan hipotesa kita tadi ya. Berdasarkan obrolan singkat kita. Buat ngilangin Instagram orang aja yang notabene-nya itu negatif, yang notabene-nya itu tindakan kriminal bisa kita bilang anjing, kayak itu bahaya gitu kan. Lu gak punya masalah tiba-tiba nyerang orang, bisa terrealisasi, bisa terjadi, Cok. Apalagi mengarahkan ke yang baik-baik guys. Ingat guys, itu komunitas Mobile Legends ya guys ya. Komunitas Mobile Legends. Gua tidak bilang lagian ini pun intermezzo sih sebenarnya. Gua nggak terlalu nganggap ini serius, dan gua pun nggak berharap kalian nangkap obrolan gua ini serius. Ini intermezzo guys, ini cuma obrolan. Kalau misalkan kalian pingin nyalon jadi presiden, kalian pingin nyalon jadi wali kota, kalian pingin jualan, ya masuklah komunitas e-sport Indonesia. Mantap, Cok. Semuanya bisa terjadi selama kalian memberikan kenikmatan kepada mereka. Disogok tuh anak-anak e-sport, disogok tuh komunitas e-sport. Kun fayakun. Apa yang kalian mau bisa anjing. Gila, Cok. Emang mengerikan guys. Jadi kalian jangan kaget lah ya guys ya, kalau nanti ada presiden yang nyalonin terus mencoba buat memberikan janji-janji manis kepada komunitas e-sport, kepada komunitas gamer. Kayak kalau misalkan saya terpilih turnamen Piala Presiden setiap tahun atau setiap season atau setiap setengah tahun sekali atau apapun itu, saya akan memberikan sinyal yang bagus agar main game tidak mengelag. Kuota gratis untuk para gamers. Atau apapun itu yang membuat para gamers nikmat. Dan sampai ada orang yang kayak gitu terus dia kepilih, ya kalian jangan kaget, coy. Karena sejauh ini yang kita tahu, power spike komunitas e-sport nih buat melakukan hal buruk aja tuh bisa gitu anjing. Buat menyerang seseorang aja bisa. Nggak menutup kemungkinan untuk mewujudkan impian seseorang yang picik pun bisa. Itulah. Dia lo nggak mau nyalonin diri jadi presiden. Semakin yakin guys, gue untuk menjadi presiden bakal gampang guys. What the fuck man? Udah deal ya guys, udah guys. Ada-ada aja anjing. Ada-ada aja, cocok. E-sport nih apa ya, coy ya? Capek kalau kata streamer guys. Sip aja gue mah. Deal gembok dulu IG lu.
Kalau sekarang IG gue hilang, gue semakin yakin aja sih guys, itu justru kesalahan orang-orang yang batu guys. Dikasih kritik, dikasih saran, dikasih nasihat, kagak mau. Nggak bisa, nggak ada alasan lain cowok buat memusuhi mereka. Anjing, perilakunya kayak binatang. Apa kita harus takut karena sesuatu yang kita bilang benar? Enggak anjing, nggak boleh cowok. Apa yang kita bilang selama itu benar, selama itu memang adil, selama itu menjurus ke sesuatu yang nggak buruk, nggak ada alasan buat nggak bersuara guys. Kalau sekarang kalian masih diem-diem aja, sedangkan ada masalah di depan kalian, ada sesuatu yang zolim, ada sesuatu yang buruk depan kalian, ya jangan kaget kalau misalkan selebihnya itu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum yang memang egois demi kepentingan dia sendiri, dan itu terjadi lalu kalian ngeluh atau masih mensarkas segala macem. Ya jangan aneh aja. Kalau gua, ketika ada yang buruk depan gua, ketika ada yang ngerasa janggal depan gua, ya gua lawan cok. Karena apa? Karena gua nggak mau mendapati imbasnya, gua nggak mau nerima imbasnya. Cuman karena keegoisan orang, keserakahan orang, gua harus nanggung masalahnya. Gua nggak terima cok. Apalagi kedepannya gua bakal berkeluarga, sampai keturunan gua ngedapetin masalah karena guanya tidak mau ngambil langkah, tidak mau bertindak, gak ada alasan atau gak ada pembelaan ketika anak gua atau turunan gua nyalain gua. Jadi itulah guys, menurut pandangan gua. Oh gitu, gitulah saat. Menurut lu ada mungkin gak dari Onyx sendiri diaktif buat naikin simpati karena lagi ada momen? Ya ada guys, kan tadi gue sempat bilang ada 30% kemungkinannya human error atau 1% faktor X, gue kagak tahu. Cuman kalau misalkan kita lagi berprasangka Onyx gak ngapa-ngapain, ya 69% itulah. Berasa pinter ya lu ngomong sama bocil ML, nggak berasa pinter guys. Ini intermezzo, buset, panas kamanis. Tuh kan udah gue bilang guys, padahal baru aja tadi kita sedih, bukan kita sih, gua sedih guys. Baru maju sedikit, ngobrol sedikit, pakai logika udah ketawa-ketawa lagi cok.